Hai there, good morning leaders. Hari ini Senin, saya akan share sedikit tentang mindset. It's gonna be a quick vlog tentang mindset antara apakah Anda memikirkan tentang cara memasarkan produk Anda dengan cara yang konsisten, cara yang bagus tapi kuno atau konservatif, atau Anda menggunakan cara yang baru. Yang lagi saya jelaskan. Saya kasih konteksnya dulu ya guys ya. Jadi selama ini bisnis kita ini kan selalu mengandalkan USP, Unique Selling Proposition gitu ya. Ini sudah sekitar 50-60 tahun, 5-6 dekade mendominasi cara kita menjual, cara kita memasarkan. Dan kami pun di Bara Coaching juga menjelaskan dan mengajarkan dengan sangat gigih gitu ya. Bahkan salah satu rumus untuk sukses adalah memiliki USP. Tapi dengan adanya pandemi ini, saya barusan mereview beberapa artikel yang 3-4 tahun lalu. Mereka menebak, ternyata para ahli sudah menebak bahkan akan terjadi pergeseran antara USP ke USP yang baru. Apa USP yang baru itu? USP yang baru ini adalah, kalau yang lama adalah Unique Selling Proposition, yang baru adalah Unique Selling Personality. Yang lama adalah keunikan, produk, service, layanan. Yang berikutnya adalah USP yang personal. Personality berarti you punya personal, itu branding personality, kemudian perusahaan Anda, dan cara Anda memposisikan diri di market. Nah, ini sangat kuat sekali ketika COVID-19 kena di kita ya, di dunia ini. Maka sekarang perusahaan-perusahaan itu seakan-akan tidak lagi memiliki kelebihan. Karena semua produk, semua bisnis, semua layanan itu bisa di-copy, bisa ditiru oleh rumah tanggaan. Ya, jadi sekarang kita melihat ya, banyak orang tiba-tiba jualan makanan, banyak orang jualan frozen food, banyak orang jualan produk-produk yang dulunya mungkin diproduksi secara massal oleh pabrik yang berkualitas, yang profesional, yang memang kerjanya itu sekarang mereka produksi di rumah tangga. Dan ini banyak banget. Nah, which is ini bagus karena berarti kita punya banyak entrepreneur baru, tapi ada satu pertanyaan yang muncul. Kalau semua produknya itu baik dan berkualitas, bagaimana mindset kita menghadapi market yang dibanjiri dengan produk yang berkualitas? Ya, apakah Anda tetap menggunakan mindset yang penting kita lebih senior, kita lebih hebat, packaging kita lebih bagus, rasa kalau makanan lebih menang, rasa kalau kualitas kalau produk lebih tinggi, dan itu adalah sesuatu yang baik? Atau B, Anda menggunakan mindset saya harus lebih banyak dekat dengan konsumen saya harus lebih disukai konsumen saya, dan saya harus difavoritkan konsumen saya. Ada dua mindset yang bergerak di bidang di kondisi ini ya, semoga Anda cukup jelas. Nah, saya akan membahas plus and minusnya ya. Anda bisa pilih mindset ini, semua pilihan oke, tidak ada yang salah. Anda konvensional juga boleh, Anda mau pakai menggunakan unique selling personality juga boleh. Oke. Plusnya, jadi kalau Anda menggunakan mindset yang pertama, yaitu Anda mengandalkan kekuatan Anda, kelebihan Anda, kecepatan Anda, produk Anda, service delivery Anda. Itu bagus banget by the way, bukan berarti jelek ya, ini bagus. Maka Anda memiliki kekuatan yaitu simple. Kerjaan Anda itu simple ya, straightforward, to the point, tidak neko-neko, fokus konsisten itu saja untuk menekankan kelebihan dan menawarkan produk Anda dan segala plusnya. Oke, itu adalah kelebihan pertama. Kelebihan yang kedua adalah Anda memiliki citra, Anda memiliki position di market. Bayangan orang terhadap produk Anda itu jelas. Oh, ini produk yang paling cepat deliverynya. Oh, ini produk yang paling bagus kemasannya. Oh, ini produk yang paling banyak porsinya kalau makanan. Oh, ini produk yang paling keren pelayanannya. Anda memiliki citra yang jelas di market, dan itu sekali lagi itu bagus. Oke. Nah, kelemahannya. Nah, ini yang saya perlu Anda perhatikan ya. Zaman sekarang semua perusahaan, semua expert ini sedang membagi ilmunya hampir practically cuma-cuma. Ya, ada yang berbayar tapi like 80-90% is for free. Ya, kita lihat sekarang generasi chef-chef yang terkenal dulu, sekarang mereka membagikan ilmunya melalui YouTube, melalui IGTV secara free. Bahkan beberapa chef terkenal dunia memberikan tips-tipsnya bagaimana membuat signature dish mereka secara cuma-cuma. Jadi ibu rumah tangga, bapak rumah tangga yang hobi masak itu bisa buka channel, langsung mendapatkan tutorial gimana cara memasak makanan yang hebat, masakan yang keren. Dan ini artinya apa? Artinya Anda memiliki, kelemahannya ya, Anda memiliki begitu banyak pesaing baru yang muncul dengan kualitas yang hampir sama. Mungkin konsistensinya menang Anda, mungkin packagingnya menang Anda, mungkin outer layernya, mungkin kondimennya menang Anda. Tapi at the same core, intinya produknya sama. Ya, so apa kelemahannya? Kalau seperti ini, maka Anda harus ciptakan kelebihan baru.
Ini capeknya kalau Anda menggunakan mindset konvensional, di mana Anda mengandalkan, yang penting kan barang saya bagus, yang penting kan kekuatan saya jelas, yang penting delivery saya bagus, yang penting after sales service saya bagus, which is all good. Ya, kelemahan pertama adalah Anda mesti keep reinventing hal baru, sehingga Anda bisa memenangkan kelebihan Anda dibandingkan yang newbies atau yang baru pertama kali masuk di pasar Anda, yang meniru dan belajar dari YouTube, yang meniru dan belajar dari tutorial IGTV. Ya. So pertama adalah keep reinventing. Itu sulit guys ya, itu kelemahannya. Dan capek dan modal banyak. Dan yang kedua adalah, kelemahan yang kedua adalah problemnya tidak banyak tempat yang bisa diimprove dengan drastis. Kecuali kalau Anda seorang inventor yang genius dan seperti Steve Jobs almarhum, mungkin then good. Tapi kalau most likely seperti kita semua, saya, Anda, ya pada umumnya ya, kecuali kalau Anda genius, maka tidak banyak yang bisa kita improve dalam produk dan service. Ya rasa-rasanya 11-12, kalau makanan produknya ya 11-12, paling menang brandingnya, paling menang keluar-keluar di media sosialnya, kira-kira begitu ya. Jadi kekuatan Anda juga kelemahan Anda, karena banyak yang ditiru dan Anda perlu invent lagi. Ya, kelemahan kedua adalah tidak banyak yang bisa Anda perbaikin. Nah, kita masuk yang kedua. Mindset yang kedua adalah mindset ketika Anda menggunakan unique selling personality. Apa kelebihannya? Fokus Anda bukan ke produk saja, produknya juga harus bagus ya, by the way ya, jangan salah paham ya. Kalau produknya jelek ya, nggak bisa dong. Produknya harus bagus, Anda fokus, kelebihannya adalah Anda lebih mudah disukai orang. Karena fokus daripada unique selling personality adalah you are likable, Anda disukai. Oke, itu kelebihan pertama adalah Anda mendapatkan market yang suka. Ini contohnya apa? Ketika perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha muda itu fokus jualan ke ring 0, ring 1 mereka. Ya, ring 0 itu keluarganya, ring 1 teman-teman mereka. Dia tidak fokus ke ring 2, apalagi ring 3. Dia fokus ke ring 0, saudaranya, dan ring 1 teman-temannya. Mereka fokus untuk membangun database atau masif database yang memang kenal dan dekat dengan mereka. Fokus untuk membangun relasi, fokus untuk membangun hubungan yang positif. Ya, kelebihan pertama adalah Anda likable. Kelebihan yang kedua adalah Anda memiliki kemampuan untuk meningkatkan pelayanan mereka, pelayanan Anda berdasarkan permintaan khusus, jadi direct. Karena perusahaan Anda mungkin masih kecil, maka Anda bisa, atau perusahaan Anda mungkin sudah besar sekarang, tapi karena Anda mendekat dengan komunitas Anda, maka Anda mendapatkan feedback yang luar biasa bagus. Ya. Apa kelemahannya mindset yang kedua nih, unique selling personality? Anda benar-benar harus dekat dengan market Anda. Itu problemnya, kebanyakan orang tidak punya waktu untuk mengenal market Anda, market mereka, sehingga Anda butuh spend dan invest tenaga dan waktu untuk riset. Ya, Anda mesti, kelemahan pertama adalah timing ya, timingnya terbatas sekali. Anda mesti kerja keras untuk mengenal market Anda dan dekat dengan mereka. Dan yang kedua, Anda mesti punya social media presence ya. Anda mesti memiliki social media presence, itu keberhadiran social media yang bermutu. Nggak bisa cuma sekedar saya jualan. Ini kelemahannya, banyak orang tidak melakukan dengan benar. Mereka sudah berusaha untuk membuat citra diri dengan positif, membuat mereka menjadi disenangi, kemudian mereka sosial medianya isinya jualan terus. Ini problemnya. Sehingga kelemahannya berikutnya yang saya katakan tadi kedua adalah Anda mesti tahu kapan jualannya, gimana cara jualannya supaya mereka tidak ilfeel dengan Anda. Oke, so you have to learn. Yang pertama adalah time, yang kedua adalah learning, belajar. Lebih sulit. Nah, kalau perusahaan besar mengadopsi ini bisa, sangat bisa, tapi sama. Anda perlu spend waktu untuk energi, waktu, money untuk mengenal market Anda dengan detail. Dan yang kedua adalah Anda perlu belajar bagaimana cara menjual yang baik sehingga mereka tidak ilfeel dengan Anda. Semoga bermanfaat. It's time for you to choose mindsetnya. Tinggalkan komen di bawah mindset mana yang Anda pilih. Apakah Anda milih konvensional yang penting jualan dengan kelebihan produk, jasa, service, after sales service dan seterusnya, atau Anda memilih mindset yang kedua, unique selling personality, di mana Anda mau menjadi lebih disukai konsumen Anda. Tulis ya guys ya di bawah mana yang Anda pilih dan kita bisa diskusi di komen. See you tomorrow. Bye bye.